Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmatika Setio Febriani, biasa dipanggil Diah, dari Pendidikan Biologi 1 2018. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum analisis kromosom pada manusia. Kromosom adalah struktur dalam sel yang mengandung informasi genetik. Analisa kromosom dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan kromosom berdasarkan panjang dan bentuknya. Kromosom yang dapat dianalisis adalah kromosom sel pada tahap metafase. Karena tahap ini kromosom berjajar pada bidang ekuator dan tampak jelas, sehingga mudah diidentifikasi. Tujuan praktikum kali ini yang pertama, dapat menganalisis kromosom pada manusia. Yang kedua, dapat membuat kariotip. Yang terakhir, dapat mengenal kariotip tiap individu yang mengalami kelainan kromosom. Kromosom pada manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 2 kromosom seks, yaitu X dan Y. Kromosom seks perempuan adalah XX dan kromosom seks pada laki-laki adalah XY. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, kromosom metasentrik. Yang kedua, kromosom submetasentrik. Yang ketiga, kromosom akrosentrik. Dan yang keempat, kromosom telosentrik. Kromosom metasentrik memiliki sentromer tepat di tengah dan kedua lengan sama panjang. Kromosom submetasentrik memiliki sentromer yang dekat pada salah satu ujungnya. Kedua lengan tidak sama panjang. Kromosom submetasentrik paling banyak ditemukan pada manusia. Yang ketiga, kromosom akrosentrik. Kromosom ini memiliki sentromer 1 dan lengan 2. Pada kromosom akrosentrik, lengannya pendek seperti satelit. Yang keempat adalah kromosom telosentrik. Pada kromosom telosentrik, sentromernya berjumlah 1 dan lengannya berjumlah 1. Pada manusia, kromosom telosentrik ini tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, analisis kromosom pada manusia. Apakah teman-teman tahu gambar ini termasuk kromosom normal atau tidak normal? Dan termasuk kromosom pada laki-laki atau perempuan? Yuk simak saja pembahasan berikutnya. Pada gambar ini sangat terlihat bahwa kromosomnya adalah kromosom normal dan termasuk pada kromosom perempuan. Karena pada kromosom ini terdapat 2 kromosom X pada kromosom seks. Selanjutnya pada gambar ini coba teman-teman tebak, ini termasuk kromosom normal atau tidak, dan termasuk pada laki-laki atau perempuan. Yaps, betul sekali. Pada gambar ini termasuk kromosom normal dan kromosom pada laki-laki, karena terdapat kromosom X dan Y pada kromosom seks. Dalam memahami kariotip, dapat diketahui kromosom yang normal dan tidak normal. Kariotip sendiri merupakan tampilan visual kromosom setiap individu. Kariotip manusia tidak normal jika jumlahnya tidak 46 karena terjadi penambahan, pengurangan, atau penyusunan kromosom tidak sesuai. Ini contoh yang tidak normal. Tidak normal pada laki-laki disebabkan karena pada kromosom nomor 5 terjadi pemotongan sehingga tampak pendek pada salah satu lengan. Kelainan ini disebut dengan Cri-Duquet syndrome. Ciri-ciri yang tampak pada Cri-Duquet syndrome yang pertama, kelainan pada wajah. Yang kedua, jari tangan pendek. Yang ketiga, kepala kecil. Cri-Duquet syndrome menyebabkan suara bayi saat menangis melengking seperti kucing.
Selanjutnya, kromosom tidak normal pada laki-laki ini kenapa ya dikatakan tidak normal? Ternyata pada kromosom nomor 21 terjadi penggandaan sehingga jumlahnya 3, yang seharusnya jumlahnya adalah 2 kalau normal. Kelainan ini dikenal dengan Down syndrome. Ciri-ciri yang tampak pada Down syndrome yang pertama, mulut kecil, yang kedua, tubuh pendek, yang ketiga, mata miring ke atas atau keluar. Down syndrome menyebabkan pertumbuhan dan pemahaman kognitif terhambat. Selanjutnya, gambar ini gambar kromosom tidak normal pada laki-laki. Mengapa? Karena di sini ada penggandaan pada kromosom X, yang seharusnya jika kromosom laki-laki normal adalah XY, di sini menjadi XXY. Kelainan ini disebut Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome menyebabkan laki-laki memiliki ciri-ciri seperti perempuan. Selanjutnya, gambar kromosom tidak normal pada perempuan. Kenapa ya dikatakan tidak normal? Karena pada gambar kromosom seks ini, kromosom seks pada perempuan hanya 1. Sedangkan jika normal, kromosom seks pada perempuan adalah 2 kromosom X. Dan di sini hanya ada 1 kromosom X. Kelainan ini dikenal dengan Turner syndrome. Turner syndrome menyebabkan ciri pubertas tidak dapat ditunjukkan, seperti di sini tidak ada payudara, suara tidak melengking, dan tidak ada menstruasi. Gambar selanjutnya adalah gambar kromosom tidak normal yang dikenal dengan Patau syndrome. Kenapa tidak normal? Karena di sini pada kromosom nomor 13 terdapat 3 kromosom. Sedangkan yang lainnya adalah 2 kromosom. Pada Patau syndrome, ciri-ciri yang tampak yang pertama, mata terlihat segaris. Kedua, terjadi pada bayi yang baru lahir, dan yang ketiga, kepalanya kecil. Kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, kromosom manusia normal berjumlah 46 buah atau 23 pasang. 22 pasang autosom dan 2 kromosom seks, yaitu X dan Y. Pada perempuan, kromosom seksnya XX, dan pada laki-laki, kromosom seksnya XY. Yang kedua, pembuatan kariotip dari ukuran kromosom terbesar sampai terkecil. Jadi dalam pembuatan kariotip ini harus urut ya. Dan yang ketiga, kelainan kromosom pada manusia meliputi sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Patau, dan sindrom Cri-Du-Chat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Praktikum analisis kromosom manusia. Ketupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Thank you for your attention. Bye-bye.